Sobat Kabar Makassar, bagaimana kabar hari ini? Senang sekali saya Sinar Mentari kembali hadir menjumpai Anda dalam program Kabar Makassar Petang. Baiklah, kita akan membahas berita yang sedang hangat-hangatnya di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Kita saksikan berita selengkapnya. Hindari tumpukan sampah. Sebuah mobil pick-up terjun di Kanal Manggala. Sebuah mobil pick-up bermuatan batu merah terjun ke dalam kanal Waduk Bangkala, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Makassar setelah hindari tumpukan sampah. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah, bermula ketika kendaraan tersebut melaju dari arah Kabupaten Goa menuju Kota Makassar. Kemudian, di tengah perjalanannya, pengemudi mobil pick-up tersebut berupaya menghindari tumpukan sampah yang menutup badan jalan, namun terjun ke kanal tersebut. Beruntung, dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, namun mobil pick-up tersebut mengalami kerusakan. Sementara itu, Babin Kamtipmas Kelurahan Bangkala, Aibtu Hasbullah setelah mendapatkan informasi bersama 3 pilar kelurahan, langsung menuju lokasi untuk membersihkan bantuan dan mengamankan situasi. Pihak kepolisian dan pemerintahan setempat mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat berkendara, terutama di jalur yang rawan dan terhalang tumpukan sampah. Mendorong profesional layanan, Basnas Sulawesi Selatan ikut bintek untuk SOP. Puluhan peserta dari 24 Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Kota Sulawesi Selatan mengikuti bimbingan teknis implementasi standar operasional prosedur atau SOP yang berlangsung di Hotel Pinisi Traveler pada Selasa 20 April kemarin. Ketua Panitia Abdul Aziz Benu mengatakan bahwa kegiatan yang berlangsung pada 20 hingga 22 Mei 2025 ini menghadirkan narasumber berkompeten di bidang manajemen organisasi dan pengembangan sumber daya manusia Basnas Republik Indonesia. Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Kidri Alwi menyebut bahwa melalui BIMTEK ini, diharapkan seluruh unit kerja mampu menerapkan SOP secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga kinerja institusi dapat meningkatkan pelayanan kepada umat menjadi lebih optimal. Sementara itu, Direktur Perencanaan ZIS dan DCKL Basnas RI Dr. Ahmad Hambali menjelaskan bahwa penerapan SOP yang baik akan mendukung terciptanya budaya kerja profesional, memperkuat integritas kelembagaan, serta meminimalisir kesalahan prosedural dalam pelaksanaan tugas. Ia menyebut bahwa Basnas Republik Indonesia terus berkomitmen dalam pemberdayaan Basnas daerah. SOP ini juga, kata dia, merupakan upaya integrasi perencanaan pusat dan daerah agar tercipta tata kelola yang profesional. Implementasi SOP ke setiap daerah ini juga diharapkan dapat melahirkan pengelolaan yang efektif dan efisien, serta distribusi zakat yang berorientasi pada kemanfaatan dan dampak. Sebanyak 189.000 siswa ikut TPA SPMB 2025. Dinas Pendidikan ungkap proses dan cara kerjanya. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMA dan SMK sederajat di Sulawesi Selatan diketahui melalui 4 jalur. Di antaranya adalah jalur domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi. Jalur domisili sendiri merupakan perubahan nama dari istilah zonasi. Masing-masing dari keempat jalur tersebut memiliki kota tersendiri, mulai dari jalur domisili sebesar 35% yang menempatkannya sebagai kota tertinggi, kemudian disusul oleh jalur afirmasi sebanyak 30%, begitu pula dengan jalur prestasi yakni 30% dan yang terakhir adalah jalur mutasi dengan kota terendah yakni 5%. Dari keempat jalur tersebut, jalur prestasi mendapat sorotan lebih karena menjadi satu-satunya jalur masuk di sekolah unggulan. Diketahui secara resmi, 4 sekolah unggulan telah ditunjuk di Sulawesi Selatan yaitu SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, SMA Negeri 5, dan SMA Negeri 17 Makassar. Kepala Bidang SMA Muhammad Nur Kusuma menegaskan keempat sekolah yang telah ditunjuk dikategorikan sebagai sekolah unggul karena menjadi sekolah yang memiliki peminat terbanyak. Dengan adanya kebijakan tes potensi akademik oleh Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan,
Tidak hanya sekedar untuk mengukur kompetensi calon siswa dengan nilai, namun juga menjadi bahan validasi. Ketua Panitia SPMB Disdik Sulawesi Selatan 2025 tersebut turut menerangkan jadwal pendaftaran sekolah unggulan, yaitu pada tanggal 26 sampai dengan 28 Mei 2025. Sedangkan untuk sekolah lainnya dimulai pada tanggal 6 hingga 9 Juni 2025 mendatang. Lebih jauh, ia mendapati bahwa potensi akademik ada 189.800 untuk Kota Makassar yang ikut SPMB 19.559 siswa. Ia mintakan dilakukan pula perpanjangan pra pendaftaran agar calon siswa dapat melaksanakan TPA. Apabila disebabkan oleh alat yang digunakan, kata Mulyama, maka akan diberikan kompensasi dengan diberi pengulangan. Kesalahan yang sering terjadi yaitu tidak mengosongkan memori, kemudian tidak melakukan logout dari TPA, dan terakhir usai ujian langsung mematikan paket internet yang menyebabkan jawaban menjadi tidak terkirim. Untuk pendaftaran dimulai pada 1 April 2025 dan pendaftaran resmi dimulai pada 26 Mei 2025 untuk SMK, sekolah berasrama dan sekolah unggul reguler Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk SMA reguler akan memulai proses pendaftaran mulai tanggal 9 Juni 2025 mendatang. Diketahui dari 30% kota jalur prestasi dijabarkan masing-masing sub jalurnya yang terdiri dari nilai rapor sebesar 20%, nilai prestasi akademik 2,5%, prestasi non-akademik 2,5%, prestasi keagamaan 2,5%, serta prestasi kepemimpinan sebanyak 2,5%. Hujan terus melanda Kabupaten Bulukumba, beberapa ruas jalan tergenang air. Baiklah Sobat Kabar Makassar, berita ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada edisi hari ini. Saksikan terus Kabar Makassar Petang di channel YouTube Kabar Makassar TV. Saya Sinar Mentari serta kru yang sedang bertugas pamit undur diri. Hujan yang terus melanda Bulukumba sejak sore kemarin membuat sejumlah ruas jalan tergenang hingga mengakibatkan kemacetan. Di antaranya Jalan Poros Provinsi Jalan Samratulangi Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Sejumlah masyarakat langsung bertindak cepat melakukan gotong royong bersama membersihkan beberapa got dan saluran irigasi di pinggir jalan. Tidak hanya itu, pagi ini sejumlah aparat kepolisian dari Satuan Lantas Bulukumba juga langsung turun untuk mengatur lalu lintas untuk menghindari kemacetan.